Dari kota raja hadir untuk Anda 100.6 Kutai Kartanegara. Dari kota raya hadir untuk Anda 100.6 Kutai Kartanegara. Halo sobat, saatnya kita ngobrol santai dalam Ekspresi Ekstra Prestasi. Ya baik sobat mereka dimanapun berada, kita telah kembali di program Ekspresi Ekstra Prestasi pada edisi minggu ini. Dan hari ini Audi tidak sendiri, tapi melainkan Audi ternyata di edisi Ekspresi kali ini punya teman, yaitu ada co-hostnya Audi. Mungkin bisa disapa. Halo. Halo semuanya, saya Olivia dari Universitas Kutai Kartanegara, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Oke, berarti hari ini Olive akan nemenin Audi ya ngobrol sama Iya. dua narasumber kita pastinya di sini. Mungkin Olive bisa nih kenalin ada siapa nih narasumber kita di hari ini. Oke, baik. Kami hari ini ada dua narasumber, yaitu Salma sama Nur Hikmah. Oke, mungkin boleh kita sapa kali ya Olive ya. Iya. Halo. Halo. Halo Salma, Ima. Oke, mungkin santai aja kali ya. Iya. Mungkin bisa perkenalannya dari yang mana nih Kak Salma, mana yang Kak Hikmah nih? Silakan duluan. Oke, jadi perkenalkan nama saya Salma, saya dari Universitas Kutai Kartanegara, dari Fakultas Keguruan Ilmu dan Pendidikan, tepatnya di Prodi Teknologi Pendidikan, semester 5. Oke, perkenalkan saya Nur Hikmah dari Prodi Teknologi Pendidikan Universitas Kutai Kartanegara. Oke, hari ini datang ke Studio RPK 100.6 FM juga ya Olive ya. Iya. Nih ngebahas tentang pastinya nggak jauh-jauh tentang universitas, mahasiswa dan dunianya ya. Yes. Dan hari ini sebenarnya Olive kita sebenarnya pengen ngebahas tentang gadget, radio, cita-cita sambil santai aja kali ya. Gimana nih mungkin menurut Kak Hikmah dan Kak Salma ya, Iya. itu tentang mahasiswa saat ini, mungkin mahasiswa Gen Z kali bilangnya, mahasiswa saat ini sama dengan pendidikan yang ada. Dan pastinya pasti tersangkut paut sama dunia digitalisasi sih pasti. Itu gimana nih Kak? Menurut Kakak, pendapat Kakak dulu deh. Pengen ngasih insight apa nih di hari ini? Untuk mahasiswa sekarang, itu tuh bergantungan dengan teknologi ya pastinya ya, karena pelajaran sekarang dan kurikulum yang berubah itu bergantungan dengan gadget, tadi yang seperti kau dibilang, dan juga itu sangat dibutuhkan banget sih. Kalau menurut saya, nggak bisa lepas dari pelajaran, nggak bisa lepas dari teknologi, dan teknologi nggak bisa lepas dari pelajaran. Saling bergantungan ya. Iya. Oke, kalau untuk Kak Hikmah. Untuk saya sih mungkin sama penyampaiannya sama Salma ya. Tapi mungkin saya punya satu kata buat Gen Z sih. Apa Tahan tuh? banting. 2 dong berarti. Oh iya, 2, salah. Oke, tahan banting ya. Iya, tahan Kenapa banting. tahan banting tuh? Mungkin dijelasin aja kali Ya, ya. karena Gen Z sekarang ada yang namanya apa yang sandwich itu? Generasi Ya, Generation. generation sandwich. Karena mereka juga harus dituntut untuk yang pertama kuliah, pembayaran kuliahnya, terus dituntut untuk kerja. Jadi tulang punggung keluarga. Belum lagi ketemu dengan ya anomalinya di tempat kerjanya kayak mau di tempat perkuliahannya kayak itu. Oke, mungkin Olive ada pertanyaan gak nih yang mungkin disiapin buat tanyain ke teman-teman sendiri Unikata? Oke, kalau seandainya nggak ada, Audi pengen nanya dulu nih kan sebelum kita bahas lebih jauh lagi tentang mahasiswa saat ini dengan kondisi sekarang. Audi pengen nanya sama Kak Salma dan Kak Hikmah nih, bagaimana menurut kakak gitu ya, setelah mengunjungi RPK dan melihat kondisi RPK,
apa first impression kali ya ketika datang sama ekspektasi pertamanya, terus ketika ketemu dan lihat langsung proses penyiaran, mungkin lihat hal-hal lainnya di studio RPK, apa nih mungkin yang pengen disampaikan dari Kak Salma dan Kak Hikmah? Aku dulu. Ya. Kalau first impression dari saya itu pertama jujur itu menurut saya sepi. Dan tapi sepinya di luar. Ternyata ramainya di dalam. Ramai di dalam dan lumayan cozy menurut saya. Dan juga pembawa penyiarnya tuh lumayan fleksibel menurut saya. Nggak seperti pandangan saya yang biasa saya dengar di radio pada umumnya, kayak saya dengar di mobil gitu kan radio, kira tuh kayak kaku gitu apa segala macam. Ternyata lebih enjoy gitu. Lebih chill. Chill gitu ya, Liv ya mungkin berarti ekspektasinya berarti di awal penyiar radio tuh kaku-kaku Kak? Yang pernah saya temuin kayak di bagian Samarinda tuh ada beberapa yang kaku menurut saya. Oke, Menurut pandangan saya. terus pada akhirnya ketika melihat ternyata nggak sekaku itu ya. Iya. Ada banyak penyiar-penyiar yang cukup chill, santai lah istilahnya kata Gen Z nih Sobat RPK. Nah kalau dari Kak Hikmah? Kalau saya sih sama seperti awalnya tuh, kalau dilihat di luar juga yang pertama sepi, terus juga ya namanya di atas gunung ya. Terus yang kedua juga pas lihat ke dalam, wow, tempat penyiar radionya, tempat kita ngobrol itu kayak gila, keren banget sih. Terus juga pas pertama kali nyoba tadi tuh agak deg-degan sih sebetulnya, karena belum pernah sama sekali kan bersinggungan yang sama namanya radio gitu Kak. Oke, hal menarik apa nih dari Kak Salma dan Kak Hikmah yang mungkin temukan, mungkin kayak ini baru pertama kali lihat nih gitu, setelah mungkin pernah melihat radio lewat sosial media atau apa gitu. Ada nggak hal menarik yang ditemukan setelah mengunjungi RPK ini? Untuk saya pribadi ada. Apa itu? Kayak sistem di balik layarnya itu kan kita kan nggak pernah tahu ya. Kalau misalnya radio kan kita cuma dengar penyiarnya doang biasanya. Tapi selama kami masuk di sini, kami tuh dikasih lihat gimana alatnya apa aja dan medianya apa aja yang dipakai, gitu aja sih. Kalau saya sih ternyata jadi penyiar radio nggak boleh se-enjoy itu ya, nggak boleh asal ngomong aja gitu. Yang saya lihat-lihat kayak mungkin podcast yang kayak artis-artis itu kan mereka ya sambil ngobrol tuh ada inilah ada itulah, ngobrol sembarangan. Rupanya juga penyiar radio yang ini nggak boleh sembarangan ngomong, ada tatanya sendiri lah kayak Ada gitu. rundownnya ya? Iya, ada rundownnya sendiri. Rulesnya masing-masing. Iya, karena pasti di setiap tempat ada aturannya ya. Iya. Di mana tanah dipijat di situ lagi dijunjung aja. Oke, mungkin Olive ada ini nggak pertanyaan nih mau dikasih buat Tadi teman-teman? kan dari Kak Nur Hikmah, tadi kan ada bilang Gen Z itu tahan banting kan. Iya. Kira-kira apa sih yang bisa membuat kuat semangat sampai sekarang gitu kan? Ekspektasi orang sih, ekspektasi orang rumah terhadap kita, ekspektasi orang terdekat terhadap kita. Karena ya kita harus memenuhi ekspektasi mereka, walaupun kita bilang untuk diri kita sendiri tuh kita nggak tahan, kita capek, kita mau udah selesai sampai sini aja. Tapi ini dunia bukan akhirat yang harusnya ditentuin sama kita sendiri gitu. Oke, luar biasa sekali ya. Kalau Kak Salma? Untuk saya pribadi, kenapa Gen Z tuh tahan banting? Karena mau meneruskan keinginan sendiri tuh nggak bisa dari orang lain. Jadi mau nggak mau kita yang memperjuangkan, kita mau apa, misalnya kita mau A, yang nggak mau kita ya datang ke situ, penuhin apa yang kita mau. Karena untuk mengharapkan orang lain itu nggak bisa. Semuanya datang dari diri sendiri ya. Iya. Yes. Oke, mungkin menyambung pertanyaannya Olive di hari ini. Kan kalau Gen Z tahan banting, terus ekspektasi orang, pasti ada namanya sedikit, pastilah dapat sedikit stres, depres mungkin ya, kayak overthinking yang berlebihan, otomatis sudah overthinking berlebihan lagi ya. Itu salah ya banget ya. Banget. Nah itu gimana nih? Mungkin bisa berbagi gitu dengan teman-teman lainnya, dan mungkin bisa berbagi sedikit cerita tentang dari Kak Salma dan Kak Hikmah itu kalau lagi capek, udah capek tugas kuliah, capek kerja, dengar orang-orang yang mungkin cukup kontradiktif dengan keadaan kita saat ini, gimana caranya kalian melakukan stress relief atau mungkin setidaknya meregulasi emosi kalian
biar tidak terlena dengan emosi saat itu? Gimana nih? Oke, kalau saya sendiri sih karena saya berkecimpung di dunia olahraga, saya meluapkan semua rasa sakit saya, rasa stres saya, rasa pengen nangis yang nggak bisa ditangisin itu lewat saya olahraga. Ya kalau boleh dikasih tahu ya, boleh olahraganya itu bola voli kalau saya. Jadi setiap saya mau ngambil bola, saya mau smash bola, di situ emosi saya sudah kayak lepas banget, walaupun masih ada kebawa sedikit di rumah. Itu sih. Oke, berarti dengan olahraga ya, Iya. main volley ya. Oke. Kalau Kak Salma gimana? Kalau saya ada dua biasanya, Kak. Apa tuh? Saya tuh biasa patokannya sama buku. Saya baca novel. Oke, Dan baca itu buku. saya tipenya kalau misalnya udah stres mentok banget, saya matikan HP dan saya fokus di buku aja. E-book saya kalau sekarang ada di digital ya. Jadi saya pakai e-book, cari-cari novel di situ, saya selesaikan di situ. Atau enggak, hitungannya saya tidur. Karena apa yang dibutuhkan sekarang tuh tidur. Tidur ya? Jam istirahat itu sangat berkurang semakin bertambahnya kita usia. Oke, berarti di sebenarnya dua insentif berbeda ya, Olive ya. Ada yang olahraga, ada yang stay produktif, ada yang stay produktif di buku, tapi ya kalau kalau mentok banget tidur ya. Tidur. Iya. Tidur emang kadang solusi terbaik sih. Iya, kalau Olive sendiri gimana nih? Ya kalau saya sih kadang jogging, jalan santai di sekitar rumah gitu kan. Terus juga ya main game atau enggak ya tidur. Tidur sih yang bisa menjadi apa sih pelampiasannya gitu. Oke, berarti di sini satu suara ya, kayaknya kita semua satu ruangan nih. Kalau tidur adalah solusi ya, Iya. solusi ya. Apapun masalahnya sebentar tidur dulu Kak, gitu ya. Oke, selain mungkin fokus sama kegiatan di perkuliahan, pastinya belajar, kegiatan belajar mengajar. Kak Salma dan Kak Hikmah, ini ada kegiatan lain nggak? Apakah mungkin join organisasi atau mungkin juga benar-benar sambil bekerja atau bagaimana nih? Dulu Oke, kalau saya sih ada di bagian eksternal kampus di UKM Seni Budaya. Saya di situ ikut organisasi bagian tari. Terus juga itu aja sih sebetulnya, stay dari semester 1 sampai sekarang stay itu aja. Oke, berarti dari UKM Seni Budaya ya? Iya. Oke, kalau Kak Salma? saya kebetulan ikut beberapa kegiatan dan organisasi di kampus. Contohnya BEM di fakultas sendiri, BEM FKIP, dan terus UKM yang seperti IMA, tapi berbeda divisinya. Kalau saya bakat minatnya di audiovisual. Oke. Dan juga saya ikut di HIMA, Himpunan Mahasiswa Inukarta, yang di FKIP juga, tepatnya di Prodi Teknologi Pendidikan. Dan untuk di luar saya nggak ada sih. Oke, berarti keduanya aktif nih Olive ya. Kalau Olive join gitu nggak Olive? Kalau saya sendiri sih ikut itu ya internal, yang internal, kegiatan kampus internal HIMA, Himpunan Mahasiswa. Jadi udah berjalan sekitar 2 tahun ini. Proker kami itu ngajar di LPKA Tenggarong. Jadi di sana kami ngajar desain gitu. Oke, berarti aktif banget ya. Iya. Padat tugas, padat kegiatan. Yes. Itu gimana cara kalian memanajemen waktunya nih sebagai mahasiswa Gen Z? Karena Gen Z ini biasanya cepat burn out-nya nih. Benar. Iya kan? Iya kan? Olive bener nggak? Betul. Iya, gimana nih caranya kalian memanajemen waktu dan memanajemen kegiatan kalian agar mungkin terhindar dari burnout atau ya tidak bisa dihindari tapi meminimalisir mungkin gitu. Oh iya, kalau saya sendiri sih nggak bisa menghindari karena sampai sekarang pun belum bisa memanajemen itu. Apalagi saya punya kerjaan, saya juga ikut di klub volley, terus juga sama UKM-UKM-nya, tugas-tugasnya. Sampai sekarang pun saya belum bisa memanage waktu itu, dan sampai sekarang pun saya bolak-balik ke rumah sakit. Saking nggak bisa memanajemen itu. Oke, berarti tipsnya cuma jaga kesehatan ya Kak? Iya, jaga Oke, kesehatan kalau dari, pokoknya. Dari Kak Salma? Kalau saya itu karena beberapa organisasi ada yang aktif dan ada juga yang nggak terlalu hektik gitu kan. Jadi saya bisa aja sih mengatur dari jadwal kuliah saya dan juga
Dan juga bagusnya di sini kenapa bisa ngatur waktu, karena selalu selesai di perkuliahan baru kami bisa berkegiatan di luar itu. Jadi kalau misalnya masih memang di jam 1 free dan di jam 2-nya masih ada kelas, kami bakal tutup, nggak ada nerima apapun gitu. Kalau saya ya, nggak tahu kalau yang lain. Oke, berarti kalau caranya Kak Salma sendiri, perkuliahan dulu diselesaikan baru kegiatan di luar ya? Iya. Oke, kalau Olive nih? Kalau di saya kan perkuliahan itu di hari Senin sampai Jumat ya. Itu emang wajib kan, kita harus selesaikan dulu perkuliahannya. Terus kalau misalnya kayak kegiatan di luar kampus gitu, kayak di LPKA kemarin itu di setiap hari Sabtu sih. Jadi ya bisa mengatur waktunya lah. Oke, berarti kalau gitu Olive kayaknya kita jeda dulu kali ya. Oke. Kita break dulu, nanti kita berbincang-bincang lagi sama Kak Salma dan Kak Hikmah. Jadi buat sobat RPK tetap di RPK 100.6 FM. Pilihan terbaikmu. 100.6 Pilihan terbaikmu. Dari puncak Rondong Demak 100.6 FM. Pilihan terbaik. Di tengah kesibukan dan godaan berbelanja yang ada di sekitar kita, kadang kita lupa untuk membedakan antara apa yang benar-benar kita butuhkan dan apa yang hanya sekedar keinginan. Kebutuhan itu adalah sesuatu yang penting untuk kelangsungan hidup kita, seperti makanan, pakaian, tempat tinggal, dan kesehatan. Tanpa kebutuhan ini, kita nggak bisa bertahan hidup dengan baik. Sedangkan keinginan, meski bisa membuat kita bahagia sesaat, sebenarnya bukan sesuatu yang mendesak atau harus dimiliki sekarang. Penuhi dulu kebutuhan yang pokok, baru sesekali jika ada sisa, Anda bisa memenuhi keinginan Anda. Lebih bijak dalam memenuhi kebutuhan dan keinginan kita, karena hidup yang seimbang dimulai dari keputusan yang tepat. Tetap cerdas, tetap bijak, dan tetap semangat. Sobat, generasi milenial dan Gen Z dikenal sebagai pemikir kreatif dan inovatif. Mereka tidak hanya menghadapi tantangan zaman, tetapi juga menciptakan solusi baru yang mengubah cara hidup kita, bekerja, dan berinteraksi. Dari teknologi hingga seni, dari bisnis hingga lingkungan, banyak startup yang didirikan oleh anak muda yang menawarkan solusi ramah lingkungan. Ada juga aplikasi yang memudahkan kita belajar, bekerja, bahkan berbelanja. Tetapi, inovasi tidak hanya soal teknologi. Kreativitas juga terwujud dalam seni, musik, dan konten digital. Generasi ini menggunakan platform media sosial untuk mengekspresikan diri dan berbagai ide-ide cemerlang mereka. Siapa yang tidak mengenal influencer muda yang menginspirasi jutaan orang? Tapi ingat, inovasi dan kreativitas memerlukan dukungan kita semua. Apakah itu dengan memberikan apresiasi, berkolaborasi, atau bahkan mempromosikan usaha mereka? Jadi, untuk semua milenial dan Gen Z, teruslah berinovasi dan berkreasi. Masa depan ada di tangan. Budi. Ih, dari tadi rebahan mulu. Kamu gak ngerjain tugas apa? Apa sih? Gak ngerti apa orang lagi me time? Me time sih me time, tapi gak gitu juga kali. Mending ikut aku aja. Ogah, males, mager. Is, gak asik banget sih. Ya udah, kalau gitu aku aja ikutan rebahan. Malah ikutan mager. Sobat, kebiasaan malas gerak akan membuat kamu kehilangan massa otot dan bisa terkena osteoporosis, cepat lelah, dan yang sangat mengkhawatirkan, fungsi otak bisa menurun loh. Makanya, suka gerak dong dengan aktivitas positif apa aja. Saya Aulia Rahman Basri, Bupati Kutai Kartanegara. Dengan ini mengajak seluruh warga masyarakat Kabupaten Kutai Kartanegara. Yuk, etap dengarkan RPK di frekuensi 100.6 FM. Jadikan RPK pilihan terbaikmu. .6 FM RPK Kutai Kartanegara.
93.6 Pilihan terbaikmu. Ya baik Sobat RPK, kira kita kembali lagi di Ekspresi dan masih sama Audi dan Olive ya. Benar gak nih Liv? Iya. Masih semangat Liv? Masih semangatnya benar-benar semangat Liv. Semangat. Oke. Karena kita masih ada beberapa pertanyaan nih Liv ya, buat Kak Salma dan Kak Hikmah. Oke, mungkin Olive mau nanya nggak nih? Kayaknya Olive banyak pertanyaan nih di wajahnya nih ke mereka nih. Ya, selama perkuliahan tuh apa aja sih tantangannya gitu, nah kayak dari mata kuliahnya, dosen-dosennya gitu. Kalau tantangan dari mata kuliah sih, ini menurut saya pribadi ya, terkadang mata kuliahnya apa, tugasnya apa, itu yang bikin otak ini merasa panas sudah, Gak sinkron ya. nggak sinkron sudah. Terus juga kalau dari perkuliahannya sih, ya sering di PHP aja sih sebetulnya. PHP dosen. Iya, sering di PHP dosen, udah itu aja sih. Kalau dari Kak Salmanya? Sama kayak Hikmah sebelumnya, tapi kalau POV saya tuh lebih ke capeknya sih buat mengerti jam-jam dosen yang maunya jam berapa, dan juga harusnya kita bisa fleksibel dari dua arah, malah kita yang memfleksibelkan jam beliau gitu aja sih. Oke, berarti PHP-nya ini dalam bentuk apa nih? Waktu ya? Iya, waktu. Berarti misalnya harusnya masuk kelasnya pagi. Iya. Udah datang Semua udah nih. cantik, udah wangi. Udah jauh-jauh. Datang Datang di kelas. Udah effort. Maaf ya, Bapak tidak bisa masuk. Nah, itu kayak Cancel. rasa di dada tuh sakit banget itu. sakit Karena banget. ada faktornya juga kenapa kita ngerasa kayak deg banget gitu, karena beberapa teman kita rumahnya agak jauh ya dari sini, dari jangkauan kayak mungkin perjalanan dari rumah ke kampus itu sekitar 1 jam gitu. Iya, pasti cukup melelahkan ya. Terus ternyata cuma satu mata kuliah lagi di sari gitu ya. Itu yang Rugi paling jelek waktu, lagi. rugi bensin ya jadinya. Oke, ya. Baik kalau kayak gitu. Kalau ada pertanyaan lagi nggak nih Liv? Ada sih, cuman kayak apa ya, pengaruh teman sebaya dalam perkuliahan tuh apa sih, kan biar bisa menjadi penyemangat di dunia perkuliahan gitu. Nah, apa sih kira-kira? Berarti lebih ke lingkungan pertemanannya Iya. selama kuliah pagi ini udah semester 5, berarti udah 2 tahun ya di kampus ya. Itu gimana nih 2 tahunnya selama di Unikarta dan pertemanannya di Unikarta? Pertanyaan yang bagus banget ini. Sebetulnya kalau dari saya pribadi ya, banyak teman-teman yang saya lihat mempunyai perbedaan sifat, sikap, dan pemikiran. Dari awal juga kita sering ini ya, kalau ke kantin itu sering satu kelas kayak gitu kalau di kantin. Tapi setelah menginjak semester 2, semester 3 mulailah tabiat-tabiat ini keluar dengan sendirinya. Ada yang ngomongnya dari belakang lah, ada yang jahati dari depan sekaligus, dan juga ada yang pakai permainan ini. Dan itu terjadi sendiri sama saya. Dan itu momen yang paling saya ingat sampai sekarang. Mungkin nanti kalau udah lepas kuliah mungkin sampai itu saya ingat. Itu paling gila sih menurut aku. Dunia perkuliahan sudah main kayak gitu tuh berani juga sih aku bilang. Oke, berarti cukup lika-liku pertemanannya luas ya. Yes. Kayak beraneka ragam lah ibaratnya ya. Iya. Kalau Kak Salma nih gimana? Kalau menurut saya pribadi, karena kebetulan saya nggak terlalu terbuka di dunia pertemanan yang luas, jadi saya tuh cuman berteman dengan beberapa orang aja gitu. Nah, dan teman saya tuh cuman 3 sebenarnya, teman dekat saya tuh cuma 3. Teman dari awal pertama kali kuliah dan pertama kali kami di MOS kan itu, di ospek kan itu, saya cuma 3. Dan makin kesini tuh yang bisa tuh kayak teman sekedar tegur sapa aja sih, karena nggak semua teman kan bisa kita guide untuk sebaya segalanya gitu. Oke, berarti lebih selektif aja kali. Berarti kalau Kak Salma nih kayak bukan eksklusivitas ya, tapi lebih ke arah selektif dalam pertemanan, dan sejauh ini ada 3. Berarti Kak Hikmah bukan teman?
teman, tapi Kami bukan dekatnya pas semester 1 tuh enggak. Ini orang pendiam betul. Dia sudah paling pojok, ujung, pakai masker. Untung nggak pakai kacamata. Untungnya itu aja. Dia paling silent lah pokoknya dari semester 1, semester 2 ya juga ya? Iya. Semester 2, nah semester 3 baru kami mulai berbaur lagi satu sama lain. Dan saya juga dari teman saya semester 1, semester 2 itu tuh mulai berkurang, udah tahu kan mulai berkurang, pecah jadinya. Udah pecah, jadi saya di semester 3 kah atau semester 4 jadi orangnya tuh kayak udah tengah-tengah aja, nggak mau terlalu masuk ke dalam yang ini, nggak mau terlalu masuk ke dalam yang ini. Netral ya. Iya, netral jatuhnya. Bisa ke pertemanan ini, bisa Iya. ke pertemanan yang satunya. Gitu sih. Kalau Liv pernah nggak ngalamin hal kayak gitu, Liv? Untuk awal-awal perkuliahan sih ada ya. Cuman ya saya kan orangnya tipe yang ya udahlah biarin gitu kan, yang nggak terlalu dipikirkan. Jadi ya udah saya berbaur juga sama teman yang lain. Jadi pas baru awal-awal masuk perkuliahan itu kan saya nih kayak orangnya jujur pemalu ya. Jadi saya tuh berpatokan sama teman yang ini aja gitu. Ternyata pas udah di perkuliahan, oh ternyata kayak gini gitu. Jadi dari situ juga saya mulai belajar berbaur. Jadi biar bisa welcome juga ke pertemanan yang lain gitu. Gitu aja sih kalau saya. Oke, berarti ibaratnya pertemanan kalian tuh penuh lah ya, maksudnya kayak pasti banyak perjalanan ya. Ya sebenarnya saya personally juga pasti pernah mengalami ya, kayak semua manusia pasti mengalami lah namanya naik turun gonjang-ganjingnya pertemanan, ibarat kata Gen Z gitu. Oke, kalau kayak gitu mungkin kita cukup dulu kali ya, Liv ya, kita break sekali lagi karena habisnya akan ada iklan. Jadi tetap di RPK 100.6 FM, Pilihan terbaikmu. 100.6 Pilihan terbaikmu. Dari kota raja hadir untuk Anda 100.6 Kutai Kartanegara. Dari kota raya hadir untuk Anda 100.6 Kutai Kartanegara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Setianto Nugroho Haji, Kepala Badan Penanggulangan Bencana Kabupaten Kutai Kartanegara. Sehubungan dengan ramalan cuaca yang diperkirakan musim basah atau musim penghujan ini akan datang lebih cepat. Untuk itu kepada masyarakat Kutai Kartanegara kami perlu menyampaikan himbauan terkait dengan potensi bencana banjir dan tanah longsor. Yang pertama, kepada seluruh masyarakat Kutai Kartanegara agar membersihkan saluran-saluran air, selokan ataupun saluran-saluran pembuangan lainnya yang ada di sekitar lingkungan rumah tinggal masing-masing. Yang kedua, agar tidak membuang sampah di saluran-saluran air, baik itu sungai, selokan, parit, supaya tidak menghambat aliran sungai manakala curah hujan sedang tinggi. Yang ketiga, ketika terjadi banjir, kita harus siap mengantisipasi. Oleh karena itu, bagi seluruh masyarakat Kutai Kartanegara, ketika terjadi banjir, segera mematikan aliran listrik supaya tidak membahayakan anggota keluarga masing-masing. BPBD. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Pidahur Rasani, Kepala Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Kutai Kartanegara. Dengan ini menghimbau serta mengingatkan selalu kepada seluruh warga masyarakat agar selalu meningkatkan kewaspadaannya, terutama di dalam melakukan kegiatan-kegiatan di dalam kehidupan keseharian. Apabila kita menggunakan kompor ataupun jenis alat-alat untuk memasak, baik itu menggunakan minyak maupun listrik, untuk selalu tetap memperhatikan
tentang keselamatan dan prosedur yang benar agar menghindari hal-hal yang tidak kita inginkan. Ini upaya kita melakukan pencegahan, mitigasi terhadap terjadinya musibah kebakaran di kawasan pemukiman yang ada di Kutai Kartanegara. Semoga kita selalu diberikan perlindungan, diberikan kesehatan di dalam menjalani proses kehidupan bersosial dan bermasyarakat di Kutai Kartanegara. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rin, awak tahu di kemai ada orang jatuh ke sungai pas naik perahu. Astaga, kenapa sih bisa jatuh tuh? Ngantuk kah? Mabuk? Ndi yo, katanya terburu-buru, ndak lihat pijakan. Jebur. Hede, makanya kalau naik perahu tuh sabar aja. Tunggu dulu perahunya sandar betul-betul, baru naik pelan-pelan. Iya yo, jangan gaya-gayaan pindah-pindah tempat waktu perahu masih jalan. Bisa oleng yo, langsung jur ke sungai. Sungai ini bisa diajak bercanda wah, lebih baik lambat asal selamat. Betul tuh, pesan ini disampaikan oleh RPK 100.6 FM, pilihan terbaikmu. Dari kota raja hadir untuk Anda 100.6 Kutai Kartanegara. Dari kota raya hadir untuk Anda 100.6 Kutai Kartanegara. Ya baik sobat terbaik dimanapun berada, kembali lagi bersama Audi dan Olivia. Oke, jadi Audi dan Olivia hari ini udah kedatangan narasumber lagi nih yang luar biasa, yaitu ada Bapak dosen dan Bapak dekan. Bener nggak deh Oliv? Iya betul. Kamu spesial ya dari Universitas Kutai Kartanegara. Iya, mungkin Oliv bisa dibantu nih buat memperkenalkan Bapak di pagi hari ini, Oliv. Oke, hari ini ada Bapak Tatang selaku dosen mata kuliah dan Bapak Suid dekan dari FKIP. Oke, berarti ada Pak Tatang dan Pak Suid ya. Pak Iya. Tatang dosen mata kuliah dan Bapak Suid dekan FKIP Unikarta ya. Iya. Betul. Oke, gimana Pak pagi hari ini Pak? Perasaannya Pak? Alhamdulillah kami bisa diberi kesempatan ketemu dalam ruangan ini. Tentunya saya selaku dekan mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada pimpinan RPK. Mudah-mudahan pertemuan seperti ini nanti bisa berlanjut ya. Salah satu maksud dan tujuan kami membawa mahasiswa ke sini supaya mereka bukan hanya mengetahui atau memahami secara teoritis mata kuliah yang diampu oleh Pak Dr. Tatang Apindi, tetapi mereka ada semacam keseimbangan antara teori dan praktek. Mereka langsung ke lapangan, seperti apa media-media yang digunakan dalam radio dan bagaimana tekniknya menyiarkan jadi reporter dan lain sebagainya. Kalau di bangku kuliah tidak diajak ke sini misalnya mereka, maka itu akan model semacam verbalisme, tidak mengetahui secara langsung, hanya teori. Itu fungsinya kami membawa mahasiswa ke sini. Kami juga berharap mereka setelah diajak ke sini bukan sekedar mengetahui, tapi kami tentunya dengan Pak Dr. Tatang selaku pengampu mata kuliah itu ada semacam ketertarikan untuk menjadi
penyiar atau reporter di sini mereka itu. Karena walaupun backgroundnya guru, ya belum tentu nasibnya semua jadi guru. Mungkin ada nasib jadi apa ini dan itu. Jadi sekali lagi saya selaku pimpinan atau dekan mengucapkan terima kasih atas kesempatan yang diberikan pada kami. Mudah-mudahan dapat pengalaman baru, dapat manfaat sehingga mereka lebih percaya diri untuk menghadapi tantangan di era milenial seperti sekarang ini. Baik, dari semua penjelasan tadi, saya ada beberapa pertanyaan sih untuk Bapak Tatang dan Pak Suid. Jadi, apa sih tantangan terbesar yang dihadapi saat mengajar mahasiswa Gen Z? Soalnya kan pasti ada perbedaan ya antara Gen milenial dan Gen Z. Apa sih perbedaannya tuh dan tantangannya gitu? Siapa dulu? Bapak dulu, saya dulu. Terima kasih. Pertanyaan dari Mbak Audi tadi, yang sebelum jawab Olpa, saya akan jawab dulu pertanyaan dari Mbak Audi. Tentunya Mbak Audi, saya sangat very happy gitu ya, bisa bersilaturahmi dengan RPK, di mana kita juga merasa bangga atas sambutan, kemudian yang jelas dapat pengalaman, knowledge yang luar biasa, khususnya bagi teman-teman mahasiswa jurusan teknologi pendidikan di semester ini yang mengampu mata kuliah audio radio ya, salah satu media pembelajaran audio. Kemudian apa yang menjadi pertanyaan Olpa tadi, tentunya kami ini rata-rata dosen itu di semua fakultas ya, termasuk FKIP, kan rata-rata kaum kolonial ya. Sementara mahasiswanya adalah kaum milenial, bahkan Gen Z gitu ya. Nah, bagaimana barangkali menyambungkan itu? Memang ada istilah kelapa itu semakin tua itu semakin banyak santannya, semakin banyak pengalaman. Tapi itu tidak mutlak, ternyata mereka yang lebih muda, Gen Z itu lebih mobile ya. Bahkan tidur mereka itu sampai di atas jam 12. Kami ini tidur sudah jam 11 ke bawah karena kami sudah banyak melewati masa-masa itu. Jadi mereka masih mobile, browsing, bahkan itu saya kira yang membantu mereka belajar karena eranya era digital, itu salah satu yang membantu mereka lebih berselancar di dunia maya ini dalam artian yang positif. Tentunya kami juga berharap ini ada satu kelemahan, salah satu kelemahan dalam mengajar sekarang ini zaman digital di SMP rata-rata di Tenggarong itu sudah menggunakan papan digital. Nah, sementara kami yang mencetak calon guru dari sisi fasilitas ini belum memenuhi standar yang diinginkan. Mudah-mudahan Pak Bupati juga dengar di podcast kita hari ini, mendengar keluhan pembelajaran terkait dengan apa yang menjadi salah satu media ya. Mudah-mudahan ke depan akan lebih baik. Itu saya kira Olpa dari sisi tantangan, karena Bapak ini sudah lama dengan Dr. Suid ini pengalaman masih zaman Bahari, apapun tantangan ini karena merupakan amanah ya, tetap selama ini terjalin dengan baik. Dan kalau diukur dari kedekatan, saya di luar kampus, Mbak Audi, mereka bisa ngopi bersama, ya kan, mancing bersama. Di kampus tetap saya sebagai dosen. Saya kira itu, Pak. Baik. Oke, berarti
Bapak Tatang ya, Pak Tatang sama Pak Sued nih ibaratnya sudah menemui banyak jenis mahasiswa Pak ya, dari yang gen milenial sampai ke akhirnya tahap di Gen Z. Ini belum Gen Alpha ya, Olive ya, kalau Belum juga Gen Beta ya. Iya ya, Gen Alpha tapi masih jauh banget kayaknya nih. Cuma kita fokus mungkin ke Gen Z. Gen Z ini kan biasanya saya mengakui kali ya, mewakili suara Gen Z kami itu mungkin cukup kritis, tapi kritisnya kadang dari beberapa hal-hal yang kadang memang tidak kepikiran, bahkan mikirin aja enggak gitu Pak. Itu gimana cara Bapak mungkin menanggapi mungkin banyak Gen Z yang mempertanyakan banyak hal, mungkin kayak kenapa sih kuliah harus karena kan dunia kuliah dan dunia sekolah itu berbeda, apalagi menghadapi mahasiswa baru yang mungkin masih terbawa Suasana sekolah. iya, suasana waktu masih SMA, masih ibaratnya kuliah sekolah dijadwalin, dapaten gitu kan ya. Ini gimana Bapak menghadapi mahasiswa-mahasiswa baru atau mungkin mahasiswa-mahasiswa yang ternyata cukup kritis, banyak tanya lah, banyak lah, pasti ada aja ditanyain atau ada mungkin kelihatannya sedikit ada aja yang diprotesin. Itu biasanya tuh identik sama Gen Z tuh Pak. Itu gimana Pak? Baik, sahabat. Terima kasih pertanyaan yang sangat baik terkait dengan gaya anak milenial. Ya. Selama kami mengajar di fakultas, hampir setiap hari saya sampaikan bahwa ilmu pengetahuan itu penting, tetapi jauh lebih penting yang namanya adab. Oleh karena itu, di era AI atau kecerdasan buatan, ini jelas berpengaruh terhadap revolusi pendidikan yang mau tidak mau kita harus hadapi, terutama kaum milenial. Kalau kami berdua ini kaum kolonial katanya Pak Dr. Tatang. Jadi walaupun kaum kolonial, kami harus juga belajar di era milenial ini. Tetapi kalau disuruh berbuat apa yang kita pelajari di era AI ini, memang ada kesulitan dari segi usia. Yang diharuskan adalah di kaum milenial ini harus mengikuti, pelajari dan ikuti perubahan-perubahan atau revolusi pendidikan ini. Kalau nanti mereka punya prinsip biarkan berjalan seperti arus, nah kita itu akan ketinggalan. Jadi kalau kita berbicara tentang kemajuan di era sekarang ini, tidak ada kata berhenti. Yang berhenti siap digilas. Jadi tetap kita mengikuti perkembangan era yang serba globalisasi ini dan era informasi. Memang saya sampaikan juga pada adik-adik mahasiswa bahwa di abad 21 ini ada organisasi dunia yang namanya UNESCO itu merumuskan 4 pilar dalam pendidikan, termasuk apa yang harus kita pelajari dan bagaimana kita berbuat sesuatu, keterampilan, ya, serta bagaimana kita bisa hidup kerjasama di era sekarang. Oleh karena itu ya termasuk program di kampus, ya, termasuk di fakultas itu untuk meningkatkan hasil akreditasinya itu harus ada kerjasama internasional. Nah ini tantangan juga bagi kita. Sebelumnya kan belum ada
indikator ke situ. Tapi sekarang model wajib kerjasama baik itu nasional maupun internasional. Itu tantangan kami sebagai dosen ya kami tidak putus asa, tetap mengikuti seperti apa perkembangan itu. Hanya sekali lagi kalau kita berbuat perubahan yang terbaru mungkin kesulitan, tapi kalau kita belajar insya Allah memang tugas kami belajar. Nah, terkait dengan apa yang disampaikan Pak Dr. Tatang tadi terkait dengan media, baik itu media di program studi maupun media yang digunakan di dalam kampus kami, tentunya betul itu sangat terbatas bicara media. Kalau di SMP, SMA sudah papan aja beda. Kami masih pakai papan zaman dulu Pak ya, pakai spidol. Nah ini tentunya tantangan juga bagi kami ya. Kami juga berharap ya seperti yang disampaikan Pak Dr. Tatang, berharap kepada pemerintah daerah untuk memahami hal itu, bahwa sekarang memang eranya era milenial. Apa yang media yang digunakan pada saat proses perkuliahan juga milenial baru. Jadi itulah tantangan kita. Tapi itu tadi, kami tidak putus asa bagaimana belajar mengikuti perkembangan zaman itu. Saya rasa itu dulu. Silakan. Oke, kalau dari Pak Tatang gimana nih Pak? Kita kan kayaknya lebih dekat dengan mahasiswa juga nih Pak. Ya, saya sambung ya. Sebetulnya pembelajaran Gen Z ini kan kami anggap mereka itu anak kami. Satu, pertama memberikan motivasi, jangan ada pesimisme ke depan itu. Karena kan di luar sana ada juga Gen Z yang menganggap masa depan itu suram. Kami motivasi eksternal itu untuk memperkuat motivasi internal mereka. Kemudian yang menurut perjalanan proses pembelajaran, saya tidak pernah menegur mereka ketika mereka datang terlambat. Jadi seorang dosen itu tidak perlu bertanya kepada mahasiswa yang datang terlambat, khususnya Gen Z, untuk ditanya, kenapa kau terlambat? Saya nggak pernah pertanyaan itu muncul. Karena mereka sudah punya jawaban. Jadi kalau pendekatan pembelajaran pedagogik, pembelajaran orang dewasa, itu istilahnya andragogik, itu secara mandiri mereka akan mempunyai alasan tertentu untuk menyelesaikan masalah itu. Jadi Gen Z ini tidak suka terlalu kepo gitu, dikepoin, tidak suka gitu. Kenapa kamu terlambat? Kenapa tidak menyelesaikan tugas? Saya kalaupun mereka tidak buat tugas, kan endingnya di ujung pulpen dosen gitu. Ya, penunggu Mbak Audi juga pernah mengalami gimana nasib mahasiswa itu kadang di ujung pulpennya dosen. Tetapi itu ekstrim. Tetap kita mengedepankan siapa yang berprestasi, siapa yang melaksanakan tugas dengan baik, tetap kita berikan apresiasi. Kemudian ada juga yang pengen saya sampaikan dalam kesempatan ini Pak Udi, terutama terkait dengan bahasa ibu, bahasa etam, karena ini satu saat peradaban bangsa secara global, bahkan peradaban Kutai ke depan itu akan sirna ketika bahasa ibu, bahasa Kutai itu tidak diperdalam. Kami berdua ini salah seorang yang dulu menyusun perbub tentang pelaksanaan bahasa wajib kurikulum bahasa Kutai di SD dan SMP. Itu makanya. Nah, kegelisahan kami kalau bahasa ibu itu dihilangkan atau anak-anak Gen Z sudah lupa akan jati diri bahasanya sendiri, ini
Satu saat peradaban itu akan musnah. Bahkan bangsa itu akan musnah. Kemudian kecenderungan Gen Z ini kan mengkonsumsi makanan ala-ala Korea, ya kan? Termasuk lifestyle-nya juga. Nah, oleh karena itu upaya-upaya kita di kampus memang seperti disampaikan oleh pembicara terdahulu dari mahasiswa, itu ada UKM kesenian. Itu sebetulnya dalam rangka mengcounter itu, sehingga budaya-budaya lokal, budaya-budaya asal muasal nenek moyang kita tetap lestari. Nah, kemudian ancaman yang ketiga, selain makanan khas daerah sudah hilang juga, tidak ada lagi nasi bekepor apa dan lain-lain, ini juga akan mengancam eksistensi sebuah bangsa selain kurangnya makanan pokok. Oleh karena itu, ke depan melalui proses pembelajaran ini, kita akan lebih mengaktifkan kembali UKM-UKM yang tentunya akan menggairahkan semangat daripada Gen Z dalam proses pembelajaran. Demikian Mbak Udi tambahannya. Oke, berarti sebenarnya dari segala banyak cara tergantung dosennya juga ya Pak ya. Itu nanti mengatasinya gimana, dan pastinya mahasiswanya juga akan menyesuaikan juga bagaimana seperti dosennya. Begitu Olip ya? Iya. Oke, Olip ada yang ingin ditanya lagi nggak masih? Kayaknya itu aja sih. Itu aja ya. Oke, baik. Mungkin terakhir Pak untuk closing statement nih sebelum kita akhiri sesi perbincangan kita hari ini. Mungkin Pak Suid dan Pak Tatang ada yang pengen disampaikan ke sobat RPK atau pengen sampaikan ke seluruh mahasiswa yang nantinya akan menonton podcast ini, Pak. Ya, baik, terima kasih. Closing statement kami itu di zaman seperti apapun perkembangan teknologi, yang namanya guru itu tidak bisa tergantikan. Oleh karena itu, tugas guru kalau mengikuti teori taksonomi Bloom itu, tugasnya adalah mendidik, yang tujuannya adalah ke hati nurani. Selain mendidik, mengajar. Mengajar diberikan tujuannya supaya generasi muda itu punya kecerdasan dan pintar. Di samping itu, membimbing supaya punya rasa percaya diri serta melatih mereka. Itu tugas pokok. Jadi terkait dengan apa yang disampaikan Pak Dr. Tatang tadi, ya, masalah bahasa ibu, kebetulan 2 hari yang lalu ada rektor kami itu menyampaikan visi dan misi. Salah satunya visi dan misi itu ada budaya lokal. Saya tanyakan karena di era IKN ini, dan namanya budaya lokal itu salah satu unsur meminimalisir kelemahan-kelemahan globalisasi. Jadi saya tanyakan, seandainya nanti pemerintah Kabupaten Kutai memberikan kesempatan, karena saya dengar itu lagi disusun Perbub dan Perda. Seandainya pemerintah nanti memberi kesempatan pada Unikarta untuk mengembangkan di bidang akademik, misalnya membuka bahasa Kutai, apakah Pak Rektor tetap komitmen seperti tadi? Beliau mengatakan pertanyaan yang bagus. Ya, dan siap untuk melaksanakan sepanjang itu ada kajian akademik dan ada rencana induknya, seperti itu. Saya secara pribadi dan secara lembaga
bahasa Kutai itu ya sangat penting sekali. Ya, bukan cuma bahasa Kutainya, ya budaya Kutai, ya seni Kutai. Karena bila kita tidak kuat bahasa ibu tadi, ya seperti kapal berlayar di samudra yang tidak punya tujuan kemana. Akhirnya seperti seni Indonesia itu kan ada yang diambil oleh Malaysia. Ya karena tidak kuat seperti itu. Jadi kita antisipasi perkembangan zaman tadi ya, bagaimana untuk tetap idealisme kita ada. Seperti itu, Mbak. Oke, baik. Kalau Pak Tatang mungkin Pak secara singkat terakhir ya, jangan sampai kita ini termasuk barangkali impact ya dari teknologi ini, guru itu diganti oleh robot. Robot cantik dari Korea, termasuk mungkin reporter. Kita itu jangan sampai juga penyiar radio, penyiar TVRI dan lain-lain diganti dengan robot. Sekarang kan fenomena itu akan nampak. Oleh karena itu saya menitik beratkan kepada mahasiswa, khususnya jurusan teknologi, kuasailah teknologi, kuasailah media, kuasailah dunia ini. Dan sekali lagi terima kasih yang sebesar-besarnya kepada RPK 100,6 FM ya, yang selalu mengudara dan abadi di hati, yang dengani kami untuk mengajar, dengani kami pergi ke ladang, dengani kami di sawah, dengani kami cari nafkah. Selalu jaya RPK ini, semoga ke depan kami doakan akan lebih maju lagi, sejahtera, gajinya juga lebih tinggi lagi, karena kalau di media ini kan gajinya tinggi-tinggi ya dibanding PNS biasa, PPK biasa. Kami doakan semoga ini menjadi ladang amal ibadah untuk pencerahan. Sekali lagi itulah mari maju bersama dengan RPK 100,6 FM. Oke, baik, luar biasa. Terima kasih Pak Suid dan Pak Tatang. Olive juga terima kasih ya Olive ya. Gimana hari ini Liv? Awal-awalnya cukup tegang sih, cuman makin kesini makin ya mengalir aja lah. Iya, mengalir ya, santai aja lah ya. Oke, jadi tadi udah closing statement, jadi berakhirlah program ekspresi kita pada hari ini Sobat RPK. Jadi sampai jumpa, saya Audi, saya Olivia. Kami pamit dan berdiri, sampai jumpa di program ekspresi minggu depan. Tetap di RPK 100.6 FM, pilihan terbaikmu. Ekspresikan dirimu di sini, cerita hidup penuh inspirasi. Bersama kami penuh energi, ekspresi Arbika 100,6 Ekspresikan dirimu di sini, cerita hidup penuh inspirasi. Bersama kami penuh energi, ekspresi RPK 100,6. Suara muda, semangat gede. Saatnya bicara, saatnya berbagi. Ekspresi warna hidupmu di sini.